kualitas Kristen yang nominal, Kristen yang bukan kenormalan Injil Kerajaan Allah. Ya. Nah, perhatikan ini. Jadi ada perkataan Tuhan mengatakan berseru, dan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tandanya apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ketaatan kepada kehendak Bapa dengan melihat Kristus adalah hadirnya Bapa, tingkah lakunya, perkataannya, dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah hati Bapa itu. Saudara, ini indah sekali. Dan kerajaan surga bukan menerima orang-orang yang berseru-seru, tetapi orang yang taat, orang yang hancur hatinya, seperti orang Farisi dengan orang yang orang pemungut cukai yang berdoa, berbeda doanya, satu dengan kebanggaan lahiriah, pengetahuan teologi, dengan seruan-seruannya, dengan doanya, dengan pemanggilannya, demi nama Allah, Yahweh, demi nama Tuhan. Yang satu memandang Tuhan aja gak berani, dia memandang ke atasnya gak berani, dan dia melihat hatinya hancur. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang diterima Tuhan, siapa yang berkenan, dan siapa yang sungguh-sungguh membuka hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan orang yang hancur hatinya. Saudara, kita melihat ada satu keyakinan diri yang salah kepada nabi-nabi palsu ini. Apa ya keyakinannya? Mereka merasa dipakai Tuhan, mereka merasa mengenal Tuhan, mereka merasa hubungannya dekat dengan Tuhan, dan mereka mengatakan Tuhan, tapi hanya untuk menyatakan kepada dirinya, pusatnya bukan kepada Tuhan. Dan kemudian ketemu Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, demi namamu loh, demi namamu. Kita mengatakan, ya ini demi Tuhan. Wah, Bapak bagus ya, udah memberikan mobil pada gereja. Ya, ini demi kemuliaan Tuhan. Nah, ucapan-ucapan itu tidak mempengaruhi karakter dalam hatimu. Kamu mau pamer atau kamu mau menolak semua hal-hal yang bersifat menjunjung dirimu. Dan kamu adalah hamba, tidak lebih dari siapapun, tidak lebih tinggi dari siapapun. Jemaat yang tidak memberi mobil dengan kamu memberi mobil, siapa yang lebih rohani? Nggak ada. Kerohanian kita bukan ditentukan dengan berapa banyak kita beri persembahan, tetapi hati yang taat. Kalau gitu untuk menyatakan, memamerkan diri, ya mungkin dia adalah seorang majelis yang berkedudukan dan dia malu, dan dia kemudian keluar uangnya, jadi karena terpaksa, karena banyak hal motivasi yang lain, itu tidak memberkati, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi keyakinan diri, kepercayaan yang kosong sia-sia, mengandalkan pada kekuatan sendiri, atau seperti Yeremia tuliskan pasal 17, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, tapi celakalah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya, kekuatan dirinya. Dan inilah orang-orang yang mengandalkan, dia merasa, dia yakin dia adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, nabi yang asli, bukan nabi yang palsu. Itu dengan tanda seperti itu, dan dia yakin, ini loh, saya adalah orang yang dipakai Tuhan, dan itu dilegalisir. Dan kemudian rasa hormat. Rasa hormat apa? Kepada Tuhan. Jadi seberapa besar kita menghormati Tuhan, itu bukan ukuran bahwa saya menghasilkan ketaatan penurut firman Tuhan. Jadi kekaguman hormat kita kepada Tuhan bukan hanya orang Kristen. Orang bukan Kristen pun hormat kepada Tuhan. Iblis pun hormat kepada Tuhan. Iblis hormat, iya, dia mengenal Tuhan, iya, semua sama, ini sama dengan iblis. Tetapi iblis tidak pernah mau taat kepada kehendak Bapa. Dia melawan kehendak Anak. Dan waktu Petrus melawan kehendak Anak, Yesus sang Anak Putra Allah itu akan menuju ke dalam kematian, penderitaan, dan salib. Dia menarik Tuhan Yesus dan berkata, jangan kau pergi sana. Aku sudah bela kamu mati-matian. Aku sudah serahkan hidupku untuk engkau. Dan waktu dia tarik, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Nyala engkau iblis. Dan inilah perkataan. Jadi hormat, pujian kita kepada Tuhan tiap hari Minggu, ataupun pengenalan kita kepada Tuhan, itu bukan jaminan. Tetapi ketaatan kita, kejujuran kita, kesungguhan kita, kekudusan kita adalah hasil dari karya Roh Kudus, dan pengetahuan kita akan firman itu kemudian menetap dalam hati kita dan mengubah seluruh kita berjalan dalam jalan sempit dan bersama-sama membangun di atas batu.
dan kita berjalan tidak mendengarkan nabi-nabi palsu, pengajar palsu, injil-injil palsu, karena mereka terkutuk semuanya. Kita berjalan di dalam jalan yang sungguh-sungguh jalan sempit itu. Maka di sana kita mengenal diri kita mengenal ajaran palsu, nabi palsu, dan kita mengenal seluruh hikmat yang ada, dan kita melihat kembali pada firman Tuhan. Ya, di sini adalah hanya sapaan, sebatas itu, penghormatan, sapaan semua itu tidak menunjukkan pada hati yang sesungguhnya. Ya, kita akan melanjutkan kembali. Nah, kita akan menyimpulkan ada 3 hal yang penting dalam kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus katakan, dan khususnya kepada nabi-nabi palsu. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ada 3 hal. Dan Tuhan juga mengatakan 3 hal. Dan dia mengatakan gini, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi biasanya dalam pikiran Yahudi itu triple fold gitu ya. Jadi pemikiran 3 itu sudah terbiasa dalam ucapan, dalam tulisan, dan juga itu menunjukkan satu karakter, kekuatan, pengetahuan, gabungan, dan kesempurnaan dari pengenalan akan Allah. Dan sampai mempengaruhi literatur, sastra, dan semuanya, bahkan sampai kehidupan sehari-hari pun Paulus banyak menuliskan hal seperti itu. Iman, pengharapan, dan kasih, itu 3 gitu ya. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, kita mengenal ini. Nah, perhatikan, yang pertama adalah ucapan verbal. Ucapan verbal, pengakuan mulut, itu jauh beda dengan kepatuhan dengan segenap hati. Banyak orang berbicara, banyak ngobrol, banyak keluar kata-kata, bahkan jutaan kata-kata dalam dia berdoa, dia mengajar firman Tuhan. Dan yang mengatakan Tuhan, Tuhan, itu bukan jemaat biasa, adalah orang-orang yang punya rohani. Dan dia memakai nama Tuhan ini menunjukkan supaya dia kerohaniannya itu sangat baik, sangat berkualitas dan tinggi. Dan dia memakai ucapan secara verbal. Tetapi tidak ada kepatuhan, tidak ada hidup yang sungguh-sungguh. Dia hanya ingin menikmati kenamaan dan keternamaan, kemasyurannya itu dengan menikmati hidupnya. Apalagi menjadi hamba-hamba yang di atas tempat yang tinggi itu sungguh memasuki, berada di ujung penghakiman Tuhan. Jadi kalau mereka tidak kembali pada Tuhan dengan cepat, jadi saya berdoa dan saya juga mohon kepada setiap kita mendengarkan di dalam ibadah ini dan di dalam YouTube nanti yang akan diupload, maka saudara harus serius betul-betul untuk mempelajari hidupmu dalam firman Tuhan. Apakah saya sudah berubah, membuahkan satu hasil karya Roh Kudus, yaitu buah Roh Kudus dalam buah pertobatan saya, dalam buah kebenaran saya. Jadi yang pertama ini adalah ucapan verbal, sebaik apapun dan semeyakinkan apapun, kosong, tanpa kepatuhan. Yang kedua, kedalaman pengetahuan rohani, teologia, tidak menjamin apapun, saudara. Saya berpuluh-puluh tahun belajar di sekolah teologi, dan saya tidak pernah tenang jika nama saya dengan gelar-gelar itu ditulis dan kemudian dipamerkan. Itu kadang-kadang saya malu sekali. Kenapa? Karena tulis aja pendeta Agung Bisana, udah selesai. Sebenarnya Agung Bisana aja cukup sebenarnya. Nah, pendeta juga itu berkat dari Tuhan, nama juga berkat dari Tuhan semuanya. Jadi bukan satu kebanggaan sebenarnya. Banyak orang mendapatkan gelar-gelar yang tinggi, apalagi doktornya lebih dari 1 semuanya. Itu bukan jaminan dia adalah penurut firman Tuhan. Bukan jaminan keaslian dia, bukan jaminan merupakan itu adalah buah Roh Kudus. Bukan, gelar-gelar itu bukan buah Roh Kudus, itu anugerah dari Tuhan. Dan jangan menghina anugerah Tuhan, dan jangan menjadikan anugerah itu menjadi mempermalukan anugerah. Grace menjadi disgrace. Ya. Jadi kerohanian yang super menunjukkan kepada pengenalan Yahweh, Tuhan. Seolah-olah kita merasa dekat dengan Tuhan dengan pengetahuan teologi itu, padahal kita tidak pernah dikenal Tuhan. Oh, ini celaka sekali, celaka sekali. Ada seorang teman seteologi, dan waktu dia melanjutkan di Inggris dan kemudian dia menjadi orang yang ateis, liberal,
Padahal dari masa mudanya dia belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian dia sekolah Alkitab dan sangat pintar, kemudian menjadi asisten dosen, terus kemudian diutus ke luar negeri menjadi mengambil master, kemudian PhD, dan bukan mendapatkan satu PhD, dia mengambil 2 PhD. Dan dari seluruh itu hidupnya dia kemudian ketemu dengan profesor-profesor liberal itu, pikirannya kepengaruh, kena racun, dan dia kemudian mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Saudara perhatikan baik, berpuluh-puluh tahun dia sekolah, dia merasakan berkat luar biasa seperti dalam Ibrani pasal 6, mencicipi hidup yang mulia itu, tapi mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan sebenarnya. Ya, saudara, ini pengetahuan. Jadi Tuhan tidak kenal sama sekali, dan perkataan jelas, aku tidak kenal engkau. Siapakah engkau? Pembuat kejahatan. Yang ketiga, pengalaman rohani, agamawi, kesalehan, ataupun perbuatan-perbuatan baik, nubuat, dan juga kekuatannya yang meyakinkan orang dengan pengusiran setan. Saudara, itu bukan menjadi patokan, tapi itu menjadi satu peringatan. Hati-hatilah engkau yang bisa melakukan ini. Karena dengan kelakuan-kelakuan seperti ini, jelas sekali kamu akan dijerat oleh iblis, dan kamu akan terus mengadakan hal-hal yang takjub. Walaupun Tuhan tidak mengatakan kepada kamu, kamu terus mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku mendapatkan wahyu langsung dari Roh Kudus. Dan disitulah kamu sedang masuk dalam kebinasaan, dan murka Tuhan ada di atas kepalamu. Kalau kamu berbicara bukan atas nama Tuhan, demi namamu, kamu memakai nama Tuhan demi namamu. Dan ini kurang ajar sekali. Demi nama Tuhan untuk dirinya. Pengalaman-pengalaman itu bukan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, bukan untuk berpusat pada diri dia, dan kemudian seluruh orang itu mengikuti dia, dan hancurlah seluruh hidup orang itu dan semua jemaat yang mengikutinya. Saudara, saya akan meringkas ucapan verbal, pengakuan dan pengetahuan, pengalaman, dan kedalamannya, keluasannya, kedekatannya, dan perasaan pribadi. Pengakuan tidak pernah bisa menjamin apapun. Maka di dalam pengakuan itu malah menimbulkan satu penyakit yang luar biasa, namanya kamuflase rohani. Kamuflase rohani. Apa itu? Kemunafikan, kepalsuan, kebohongan, dan ketidakjujuran, dan mempermainkan, melicinkan, dan melicikkan firman Tuhan, dan tidak pada kepatuhan, ketaatan yang sungguh-sungguh. Menutupi seluruh hidupnya dengan apa? Dengan daun-daun, dengan tunas-tunas yang indah, dengan bunga-bunga yang luar biasa, seolah-olah bahwa pohon ini pohon yang sesungguhnya baik, tapi buahnya nggak keluar-keluar. Disitulah kita melihat kepalsuan, kamuflase, kemunafikan, dan kebohongan-kebohongan. Nah, saudara, kita akan melihat, perhatikan baik-baik, pasal 7 ayat 21, ada satu kata yang kita akan pelajari sebentar. Ya, kita masukkan ini. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga? Melainkan, nah sebaliknya, ini penting, dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kita melihat the will. Dalam bahasa Yunani ada bulema, ada tilima atau telema. Saudara perhatikan, telema atau tilima ini adalah berkaitan dengan kehendak Allah yang berproses dengan seluruh karakter Allah, baik dalam rancangannya, dalam ketetapan yang tidak berubah. Dan yang ditulis, yang dikatakan Tuhan Yesus bukan bulema, tetapi tilima, telema. Nah, saudara, apa artinya? Bahwa keinginan, kehendak, semua rencana hidup kita, saudara, tidak diperlukan saudara masuk dan saudara yang memimpin hidupmu, dan Tuhan mengikuti engkau. Bukan, saudara. Tapi engkau mencari kehendak Allah, engkau mencari kerajaan Allah, dan engkau terus taat dalam jalan sepi, dan kamu akan menemukan telema Tuhan. Dan ini luar biasa. Jadi kehendak Allah yang tidak berubah itu kamu harus ikuti. Contohnya apa? Jalan salib tidak pernah dihapus dalam sejarah orang Kristen, sejarah gereja yang sejati. Begitu siapapun mengajar, baik itu nabi-nabi, rasul-rasul, ataupun malaikat yang jahat mengajarkan Injil yang lain, mereka terkutuk semuanya. Pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, atau penatua-penatua, diaken-diaken yang mengajar kepalsuan, atau orang Kristen yang mengajarkan hal seperti itu. Saudara, ini adalah satu
perlawanan akan kehendak Allah. Jadi mereka membuat kehendak sendiri, bukan telema ini dari Tuhan, bukan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan dalam firman-Nya kamu harus berjalan. Jadi telema itu adalah kehendak yang berasal dari firman yang dinyatakan oleh Tuhan, bukan dari diri kita sendiri yang mengaku ketemu dengan Tuhan Yesus yang palsu, yang diberitakan kepada jemaat, saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saya sudah ke surga 125 kali. Saudara, apa jaminannya seperti itu? Sungguh menghina Tuhan. Dan keinginan kehendak yang terdalam itulah, kalau kita lihat, yang terdalam, kehendak Bapa yang terdalam, itu adalah hati yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan bersama-sama dengan hati yang menyangkali seluruh hidupnya, meninggalkan dan tidak mau mengambil harta kekayaan dunia. Dan kamu mendapatkan isi dunia, kamu binasa, tapi kamu mendapatkan aku, dunia itu sia-sia. Dan kita mendapatkan Kristus, dan kita tidak mau beralih kepada yang lain. Dan kita berjalan, kita mengenal jalan Kristus, kita mengenal jalan bagaimana kita harus pikul salib kita bersama dengan teladan Kristus. Kita mengikuti jejak kaki Kristus bersama-sama dalam seluruh hidup kita. Di dalam kesulitan apapun, dalam goyahnya dalam kehidupan kita tentang iman dan kasih kita yang mulai dingin itu, kita harus kembali untuk di-charge, untuk di-reset oleh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita kembali buang hal-hal yang bersifat virus-virus semua itu, sehingga kita berjalan bersih kembali dan melihat dengan terang jalan terang Tuhan itu, ya. Nah, ini telema yang, ya, kita akan melihat hal yang terakhir. Apa yang terakhir? Saya meminta kita serius. Ada 3 kalimat Yesus. Apa itu? Surah yang pertama, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang kedua, hanyalah daripadaku kamu sekalian. Dan yang ketiga, pembuat kejahatan. Saudara perhatikan baik-baik. Dari pohon yang baik pasti buah yang baik. Bagaimana saya bisa menjadi pohon yang baik? Pohon yang baik adalah anugerah dari Tuhan. Karena tanah yang baik, yang tidak berbatu, yang tidak terhimpit semuanya, yang cuman sementara itu tidak. Ini tanah yang baik adalah tanah yang disediakan Tuhan. Dan semua ini adalah satu karya Roh Kudus, satu karya Kristus yang ada. Dan kita melihat pohon yang baik adalah anugerah Tuhan, ditanam oleh Tuhan, dikerjakan oleh Roh Tuhan, dan dikaryakan di dalam Kristus dalam hidupmu. Jadi kamu akan dimeterai dengan kepemilikan Kristus, dengan darah Kristus. Dan kamu hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi untuk Kristus dan kemuliaan kerajaannya. Dan yang memuliakan Bapa itu di surga. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita berjalan terus memandang kepada Kristus. Kita memandang kepada Kristus. Jadi saudara, peringatan yang pertama adalah aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi saudara, jangan sekali-sekali dalam hidup kita mengukur, kita punya keyakinan iman, kepercayaan kita, keselamatan kita berdasarkan ukuran-ukuran kebaikan-kebaikan kita, pengalaman-pengalaman kita, atau perasaan-perasaan kita. Waduh, luar biasa ini. Aduh, Tuhan luar biasa. Ada orang yang berkata pada saya, melihat mujizat yang luar biasa. Terus dia ketemu saya, dan dia tanya, Pak, di mana ada sekolah saya bisa melakukan dan bisa berbuat mujizat-mujizat seperti itu? Saya beritahu, pikiranmu sudah rusak. Menjadi hamba Tuhan bukan untuk melakukan supaya khotbah saya itu memukau orang, saya dihormati orang, saya disanjung orang. Kamu sekolah teologi adalah mengikuti bagaimana kamu akan dipakai oleh Tuhan menjadi budaknya Tuhan, budak, hambanya Tuhan. Nah, orang-orang dari awal masuk teologi untuk dirinya itu kebinasaan semua. Nggak mungkin dipakai Tuhan. Walaupun secara pengetahuan dia nilainya A, summa cum laude, tapi jalurnya neraka. Tapi ada anak yang sulit belajar di dalam sekolah teologi, begitu berjuang, nilainya pas-pasan, tapi dia turut firman Tuhan dengan hati sungguh-sungguh, dia masuk kerajaan Allah. Dia tahu panggilannya, dia tahu kesulitannya, dia jujur. Tapi orang-orang yang seperti ini, wah, plagiator bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak tahu. Bahkan saya pernah ketemu dengan satu rektor yang muridnya mengambil S2 dan juga beberapa S3 itu. Dia mengatakan waktu karyanya, papernya dan semuanya, dia mengatakan hampir 80%
Ini paper bukan dari mereka. Ada yang nuliskan saudaranya, ada dia bayar orang, dia mengetikkan itu semua, dan bukan karya dia, dan tahu semuanya. Apa yang terjadi? Ini zaman begitu rusak. Dan disitulah Tuhan mengatakan, enyalah. Jadi bagi mereka yang cuma mengaku verbal, pengetahuan intelektual tanpa buah hasil, semua dienyahkan oleh Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Dienyahkan itu artinya apa? Diusir. Aku tidak tahu, nggak ada urusan dengan saya kamu. Pergi kamu. Demi namamu loh, demi namamu. Namamu siapa? Itu bukan namaku, itu palsu. Kenapa palsu? Karena kamu tidak taat. Saudara perhatikan, orang-orang punya karya luar biasa dalam teologi, di dalam seluruh hidupnya pengetahuan dan membuat mujizat yang luar biasa. Dia tidak pernah berkaya untuk dirinya. Dia menguji dirinya, dia taat pada firman Tuhan. Bagaimana taat? Dia udah melawan firman Tuhan, otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berotoritas, mulut saya berotoritas, pengakuan saya berotoritas. Orang seperti ini diusir oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, diekstradisi di dalam gereja, didisiplin gereja. Nah, kalau saudara punya gereja yang tidak mendisiplin dengan firman Tuhan dan kekudusan, saudara jangan masuk ke gereja itu. Saudara cari gereja yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusannya, sungguh-sungguh para hamba Tuhannya menghasilkan buah Roh Kudus, bukan yang memamerkan, mencari kedudukan, mencari nama baik, dan dia tidak pernah bisa melawan penatua-penatua atau pengurus-pengurus gereja, orang-orang yang punya kedudukan, kehormatan, nama baik, kekayaan. Dia hanya diam waktu mereka melakukan dosa. Saudara-saudara binasa di situ. Saudara binasa. Saudara hidup bukan main-main. Tuhan katakan, aku nyahkan engkau. Dan apa dikatakan? Kamu semua pembuat kejahatan. Wah, mengerikan, saudara. Apanya jahat? Baik ini. Tuhan. Wah, nubuat-nubuat mengagumkan orang. Oh, ini rohani luar biasa. Oh, haleluya. Sudah dikatakan pembuat kejahatan. Ada beberapa teman yang suka berdebat apologetika, yang menghakimi orang sana kemarin, menunjuk semuanya. Saudara, itu walaupun kamu benar, nggak ada gunanya. Saya beritahu orang-orang, Pak, Bapak kok nggak melayani debat? Saya nggak melayani. Karena itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tuhan selalu melihat hubungan Tuhan pribadi dengan engkau. Itu dulu. Kalau para hamba Tuhan, pendeta-pendeta berdebat seperti itu, sebenarnya apa sih tujuan mereka dalam hidup mereka? Menunjukkan karakter setan gitu. Kebenaran teologi, apa gunanya, saudara? Ini firman Tuhan hari ini. Tuhan katakan, kamu pembuat kejahatan. Dalam pengetahuan teologiamu, dalam pengalaman di hidup rohanimu, kamu pembuat kejahatan. Enyalah, aku tidak kenal engkau. Saudara, hal yang paling saya takuti dalam hidup saya adalah saudara-saudara tidak dikenal Tuhan. Saudara bisa mengaku ini semuanya. Saudara bisa mengatakan ini semuanya. Sudah bisa banyak orang menunggu ucapan-ucapan pengajaran kita. Banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang melalui multimedia, melalui Google dan semuanya. Orang mengikuti engkau. Ada seorang hamba Tuhan diikuti lebih daripada 25 juta pengikut, dan setiap minggu mengikutinya melalui iPod, iPad dan semuanya. Saudara, tapi kata-kata yang mereka ajarkan hamba Tuhan ini yang terkenal ini, saudara, itu racun dan ibu, saudara. Sungguh mencelakakan, saudara. Tapi kita semua mendengarkan itu. Iya, ini yang kita butuhkan. Betul. Ini, wah, kita harus yakin diri, kita harus diajar seperti ini. Wah, betul-betul harapan itu terus tidak pernah diberikan kepada yang lain, hanya untuk kita semua orang Kristen. Kekayaan diberikan pada kita. Saudara, kelihatannya secara telinga kita bisa menerima, dan memang telinga kita telinga dunia. Hati kita cenderung kepada dunia. Begitu mendengar pengajaran seperti, wah, kita senang. Senangnya luar biasa. Tapi saudara sedang di dalam kematian, dalam kebinasaan. Sekali lagi, aku tidak mengenal engkau. Enyalah kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, kita bersyukur. Kita rendah hati. Kita hidup dalam kekudusan. Dan kita tidak main-main dengan firman Tuhan, dengan pengakuan-pengakuan kita. Bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini. Saya akan membacakan Roma pasal
10 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya bacakan dari ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Perhatikan, saudara. Kalimat ini jelas sekali. Firman itu dekat kepadamu, tidak jauh. Orang Israel itu waktu mengkhianati Tuhan, mau dibuang Tuhan, menolak Tuhan, membunuh nabinya, sudah dikatakan, kamu pikir Tuhan tidak hadir? Enggak, dia dekat dengan kamu, dia hadir bersama dengan kamu. Dan di dalam mulutmu ada firman Tuhan, dan di dalam hatimu harusnya ada firman Tuhan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul, saudara harus ingat bahwa firman itu bukan hanya di mulut, bukan hanya dekat dengan diri kita, tapi tertanam di dalam hatimu, membuahkan kekuatan karya Roh Tuhan, buah firman Tuhan, buah Roh Kudus, buah pertobatan itu, buah kebenaran itu, saudara. Inilah firman iman, firman yang dengan iman itu yang kami beritakan. 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bukan yakin seperti tadi, tapi percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan banyak orang mengaku, itu kan mengaku Pak Tuhan. Iya, tetapi mereka tidak melihat bahwa percaya itu dalam hatinya. Artinya apa dalam hatinya? Menjadi penurut firman Tuhan, dan hidupnya selalu berpaut dengan kebangkitan Tuhan. Bukan hanya kematiannya, harapan kebangkitan, Kristus kejayaan kita, Kristus yang berkaya pada kita. Dan kematiannya itu adalah untuk diri kita. Dan ini yang membuat mereka diselamatkan. Bukan cuma pengakuan, tapi percaya dalam hatinya. 1 Korintus, satu ayat lagi kita tutup. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, perhatikan, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi sebagai penutup, saudara perhatikan. Jadi mereka mengaku pekerjaan-pekerjaan dan mengaku mengenal Tuhan, Yahweh, Tuhan. Dan dengan seluruh pengetahuan mereka, teologi mereka, termasuk pengalaman yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang sangat menakjubkan, memukau orang itu. Saudara, dikatakan di sini harus lahir dari Roh Kudus. Pengakuan di dalam Yesus adalah Tuhan yang bukan dari Roh Kudus, saudara, akan melahirkan satu ilah-ilah dan satu kepalsuan Tuhan Yesus, kepalsuan Injil, kepalsuan guru-guru semuanya, dan kerajaan yang di dalam kegelapan itu. Jadi kita harus tahu, kita menguji dalam hidup kita. Jika kita tidak taat pada firman Tuhan, kita membuat karya-karya yang bukan dari Tuhan. Anak-anak Sekewa, Simon orang tukang sihir, ingin sekali mendapatkan kuasa itu dengan uang, dengan meniru para rasul, dan juga dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka bisa lakukan mujizat-mujizat itu, mengusir setan. Tetapi mereka tidak memiliki tanda kematian Kristus. Dimatikan dalam dosanya, dihidupkan di dalam Kristus. Ikut Kristus, kamu mati seluruh hidup masa lalumu, seluruh duniamu mati. Tinggalkan orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, papa mamamu, ikutlah aku. Dan Tuhan katakan, aku bukan membawa kedamaian, aku membawa pedang, pemisahan. Setelah itulah kita pisah dengan dunia segala-galanya, dan kita siap, kita menerima, inilah hambaku yang setia. Kita bukan seperti nabi-nabi palsu, pembuat kejahatan, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bergetar hati kami waktu kami melihat, jika orang-orang seperti yang kami lihat, para pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang pemimpin-pemimpin di dalam gereja, bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan, mereka adalah racun. Mereka sedang mengkamiri, mereka sedang meraki kami